Saya akan melanjutkan kisah saya begitu ya, dalam perjalanan saya sampai menggapai satu posisi seperti saat ini. Seperti yang saya ceritakan yang lalu, saya mulai berpikir tentang berprestasi itu setelah saya kelas 2 SD begitu ya. Setelah saya dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi begitu ya, saya kemudian memaksa orang tua saya untuk membelikan saya buku atau peralatan tulis yang lainnya. Akhirnya dengan kondisi berprestasi itulah akhirnya saya bisa mendapatkan perangkat tulis saya, baik buku maupun alat tulis yang lainnya. Jadi teman-teman, sejak kelas 2 itulah saya memulai satu pemikiran ya, kalau dalam bahasa sekarang itu mindset di dalam pikiran saya, bahwa ada banyak jalan yang Tuhan pakai untuk menunjukkan bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus mempersiapkan masa depan kita. Tuhan memakai sesuatu yang kadang-kadang di luar pemikiran kita, di luar apa yang kita mampu pikirkan. Tuhan menunjukkan jalan itu. Dan sejak kelas 2 itulah saya mulai berpikir untuk bagaimana saya terus belajar dan saya berprestasi di situ. Dan di situ saya memulai sampai saya lulus SD. Tetapi dalam perjalanan kelas 2 sampai kelas 6 itu pun juga banyak cerita yang terjadi di dalam kehidupan saya, dan pastinya itu menjadi satu perjalanan hidup saya yang cukup mengesankan dan juga cukup memberikan saya waktu dan juga satu keadaan perjalanan rohani saya begitu ya, bagaimana Tuhan terus membimbing saya untuk saya sampai kepada satu jenjang pendidikan yang luar biasa. Baik teman-teman, di kelas 2 juga ada satu cerita yang menarik begitu ya. Karena saya saking pengennya begitu ya, saking pengennya berprestasi, akhirnya saya betul-betul serius belajar gitu ya. Ambil serius belajar, bahkan kadang-kadang di waktu istirahat pun saya belajar. Dan satu ketika lucu sekali ya menurut saya ya, pada saat waktu itu memang sedang ada kegiatan pembelajaran, kemudian akan istirahat begitu, dan kemudian sudah akan mulai masuk lagi begitu ya. Seingat saya waktu itu, kemudian ada teman yang iseng begitu ya. Iseng usil gitu ya, usil mengganggu saya karena saya baru serius belajar, serius mengerjakan sesuatu, tetapi teman saya ini tetap saja mengganggu begitu ya. Dan entah mengapa ya waktu itu ya, jadi terjadi insiden yang sangat di luar dugaan saya begitu ya. Akhirnya saya mengambil satu keputusan yang saat itu bisa jadi sesuatu yang salah begitu. Jadi waktu teman saya di kelas saya itu ya, kemudian mengganggu saya terus menerus begitu ya, saya sudah ingatkan tetapi terus begitu, saking-sakingnya saya pengen belajar begitu ya. Akhirnya secara spontan begitu ya, saya mengambil pensil saya begitu ya, pensil yang sudah kalau istilah Jawa itu dikerot ya, sehingga ujungnya itu juga lancip ya. Dan waktu itu entah mengapa begitu ya, spontan, pada saat dia tetap mengganggu, kemudian saya lempar itu pensil saya. Dan ternyata pensil itu mengenai kening ya, mengenai kening teman saya itu, dan akhirnya sempat gitu ya nancap sebentar gitu, kemudian perlahan turun gitu, terus jatuh, terus akhirnya darahnya keluar. Nah, itu satu momen yang saya ingat betul begitu ya, satu kejadian yang saking seriusnya saya ingin belajar, saking seriusnya saya mau berprestasi, akhirnya ada satu keadaan yang saya tidak bisa kalau saya harus diganggu belajarnya. Dan itu membuat saya melakukan itu, dan akhirnya saya lemparkan pensil itu, dan akhirnya nancap di dahinya, kemudian terlepas begitu, dan akhirnya darahnya manjur gitu ya, keluar gitu. Saat itu panik sekali. Di kelas itu panik sekali, kemudian saya merasa bersalah sekali waktu itu begitu ya. Ya namanya anak SD ya, anak SD kelas 2 ya, pastinya teman saya itu juga menangis. Dan akhirnya ya udah jadi persoalan ya, jadi persoalan
di kelas saya begitu, kemudian kami didamaikan begitu ya, kemudian saya dipanggil kenapa saya melakukan itu, dan saya sampaikan begitu bahwa saya belajar, kemudian dia mengganggu, saya sudah mencoba untuk menyampaikan, tetapi teman saya ini tetap mengganggu dan akhirnya saya lempar. Dan akhirnya saya dinasihati gitu ya, bahwa saya sendiri juga sadar bahwa itu tetap salah, apapun kondisinya, bahwa apa yang saya lakukan itu juga sesuatu yang salah. Jadi teman-teman, dalam satu keadaan memang kita tidak bisa kadang-kadang menahan emosi kita ya, menahan diri kita begitu, yang kadang-kadang kita berbuat sesuatu di luar pikiran jernih kita begitu, karena saking pengennya tadi ya, pengennya berprestasi sampai terjadi kejadian seperti itu. Dan banyak cerita-cerita yang lain yang nanti saya akan lanjutkan lagi di part berikutnya begitu ya, supaya ini menjadi satu rangkaian cerita yang menunjukkan bagaimana saya terus mengikuti ya rencana Tuhan dalam hidup saya untuk terus berjalan di dalam dunia pendidikan saya sampai dengan saya kuliah dan seterusnya. Kita lanjut untuk part yang berikutnya teman-teman. Tuhan berkati kita.